Selamat pagi, saudara-saudaraku yang ada di Indonesia. Selamat sore untuk saudara-saudara yang ada di Amerika. Ya, hari ini Selamat pagi. eh, kita ada di tanggal 2 Juni. Tidak terasa ya. Hari Minggu 2 Juni masuk pada chapter 20 dan pembahasan pertama kemarin sudah selesai ya. Chapter 19 dan sedikit saya review ya. Sedikit saya review tentang chapter 19 yang sudah kita bahas kemarin. Di sana kita membahas tentang judul utamanya adalah lagu pembebasan, ya. Dan di sana kita bahas kemarin mereka yang menyanyikan, ya, lagu ini setelah mereka berhasil menyeberangi lautan Teberau. Jadi ketika umat Tuhan melewati Laut Merah itu atau Laut Teberau, ya, mereka menyanyikan lagu kemenangan ini. Dan ini adalah nyanyian yang sama yang akan kita nyanyikan, ya, waktu ketika kita masuk ke Kanaan surgawi. Dan ini adalah nyanyian kemenangan. Kemarin dibahas ya di mana Tuhan menempatkan bangsa Israel ini dalam kesulitan itu dan sehingga mereka bisa merasakan ya atau mengalami suatu kemenangan dan akhirnya nyanyian ini bisa dinyanyikan. Kalau mereka tidak uh, melewati peristiwa-peristiwa atau kesulitan-kesulitan, rasa ketakutan dikejar-kejar oleh bangsa Mesir dan coba bayangkan saudara-saudara ketika Laut Merah itu terbelah dan di sebelah kiri kanan Anda air itu menjadi dinding. Ya, fenomena yang luar biasa yang tidak pernah uh, kita di zaman sekarang alami, tapi dengan iman kita percaya itu terjadi. Kejar-kejar oleh bangsa Mesir melewati laut yang terbelah itu. Ya, sehingga tiba di seberang dan mereka menyanyikan lagu kemenangan. Kemarin ada 3 poin yang sudah 5 poin yang sudah sempat dibahas di chapter 19 ya, itu kekuatan Israel. Salah satu adalah kekuatan Israel ya. Tujuan Tuhan menuntun mereka melewati Sungai Teberau antara lain ada dua ya, supaya mereka masuk dan supaya musuh tidak berani menyerang mereka. Itu satu, waktu mereka melewati itu ya. Yang kedua, supaya bangsa Israel tidak takut kepada manusia. Saudara-saudara, ingat 12 pengintai ya, waktu mengintai Kanaan itu, kota apa namanya, eh, diutus 12 orang ini untuk pergi melihat. Dan kita lihat 10 memberikan kesaksian apa saudara-saudara? Ketakutan. Yang dua memberikan kesaksian bagaimana kuasa Tuhan. Satu kemenangan. Ya. Dan hal yang luar biasa di sini kita lihat ada dua sisi. Nah, ditekankan di poin kedua bagaimana ya tidak takut kepada manusia. Berapa kali dan seberapa sering kita selalu takut dengan manusia, saudara-saudara. Karena kemenangan untuk menyeberangi itu adalah kuasa Tuhan. Dan itu terjadi. Ya, pelajaran penting bagi kita ya, bahwa kemarin disinggung, Tuhan yang akan berperang ya di dalam setiap kesulitan-kesulitan kita terhadap musuh-musuh kita. Dan musuh terbesar kita adalah the greatest enemy itu adalah diri kita sendiri. Tuhan yang akan berperang ya melawan diri kita itu sendiri. Dan ada banyak tantangan-tantangan yang menjadi musuh kita. Ya. Makanya perjuangan ini saya mau bilang puji Tuhan luar biasa perjalanan bangsa Israel ini. Kita dari kecil cuma dengar cerita-cerita, oh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menyeberangi Laut Merah, ya, dan ada 40 tahun di padang gurun. Itu yang kita pelajari. Nah kita belajar di buku Perjanjian Kekal ini detail.
sangat detail. Dan kita lihat aplikasi dari setiap kutipan-kutipan yang ada sangat menguatkan saudara-saudara. Berapa kali kita berusaha berjuang untuk mengalahkan diri kita, mau berhenti berdosa. Yang hasilnya apa? Ya, kesia-siaan. Tidak berhasil. Nah, oleh sebab itu kita lihat ya, menyeberangi sungai itu bahkan keluar dari tanah Mesir, itu adalah kuasa Tuhan. Dan kuasa yang sama ini akan berperang melawan setiap musuh-musuh kita dalam setiap ujian, pencobaan, tantangan, siapapun itu. Dan ingat, musuh terbesar adalah diri kita. Ya. Lalu di poin kedua mengumumkan nama Tuhan untuk mengkhotbahkan Injil Kerajaan di seluruh bumi sampai persiapan untuk akhir, sebagai persiapan untuk akhir. Ya. Kita bicara Injil, saudara-saudara. Inilah kebenaran Kristus. Ya. Dan kabaran pembenaran oleh iman ini mempersiapkan saudara dan saya, ya, untuk berdiri di hari Tuhan. Lalu ada pembebasan kekal, ya, kediaman Tuhan, lengan Tuhan adalah pembebasan bangsa Israel. Saudara lihat, dari pelajaran bangsa Israel ini kita melihat kuasa Tuhan. Dan puji Tuhan kita sudah ada di roti dari surga. Oke, kita akan masuk pada kutipan-kutipan, kita akan baca, dan saudara-saudara silakan nanti menyanggah, silakan saya di stop ya. Kalau ada pertanyaan, ada apa. Ini kutipan pertama kita. Dengan nyanyian, orang-orang tebusan Tuhan akan kembali dan datang ke Sion. Nyanyian kemenangan adalah sebuah bukti iman. Ya. Jadi saudara-saudara, ketika setiap ada kemenangan-kemenangan, tadi malam saya dengar Brother Dave bilang, puji Tuhan, ada satu kemenangan dari sebuah konflik yang tadi malam terselesaikan. Ya. Brother David itu merasa ada campur tangan Tuhan di situ. Dan dia bilang bahwa puji Tuhan. Ya. Ini applicable sekali kabaran pembenaran oleh iman ini. Ya. Dapat di kutipan ini nyanyian. Jadi ketika ada kemenangan-kemenangan, marilah kita bernyanyi, saudara-saudara. Nyanyian kemenangan. Ya. Dan itu adalah bukti iman. Ya. Dan yang dengannya orang benar akan hidup. Saudara-saudara lihat. Ya. Di sini hanya bicara tentang iman. Saudara-saudara, tidak lari dari itu. Dan penekanannya dari waktu ke waktu, ya, boleh dibilang kalau saudara ya dengan pertolongan Tuhan tetap belajar, ya, lihat kebenaran Tuhan ini bagaimana iman itu, ya, waktu ke waktu akan lebih sadis kita lihat, sadis dalam tanda kutip ya, bahwa luar biasanya Tuhan melalui iman. Itulah bukti-bukti ya, banyak hal yang terjadi, banyak mujizat terjadi melalui iman. Walaupun kita tidak kejar-kejar mujizat ya, tapi ini ya dan amin kebenarannya. Dengannya orang benar akan hidup. Nasihatnya adalah, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upahmu yang menantinya. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Di Ibrani ya, jadi Ibrani 3:14 itu di mana pengalaman Rasul Paulus ya kepada jemaat Kristen mula-mula yang awal-awalnya sangat memiliki iman Kristus, sangat percaya, tapi akhirnya berbalik. Ini di Ibrani 10 juga ayat 35 ya. Janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Stay, tinggal tetap. Oke, di kutipan pertama ini, apakah saudara-saudara memiliki tanggapan, tambahan, pertanyaan, sanggahan? Silakan. Pertanyaan, Brother. Ya, Brother David, silakan.
apakah harus kita menyanyikan kemenangan itu dalam setiap tantangan yang Tuhan berikan jalan keluar? Apakah wujud dari nyanyian kemenangan itu apakah hanya wujud sebagai ungkapan misalkan puji Tuhan saja atau ada ungkapan lain? Silakan. Baik, Terima kasih. pertanyaan yang manis, yang baik sekali. Ada yang mau bantu saya menjawab ini? Dari Lauri atau yang lainnya? Apakah apakah bentuknya cuma setiap kita menang harus nyanyi secara literal atau apa? Ya, atau ada bentuk yang lain? Halo, Mbak Reding, silakan. ya. Jadi nyanyian ini hanyalah salah satu ekspresi ya. Kalau Daud biasanya menari. Tapi apapun itu adalah ungkapan syukur terhadap apa yang Tuhan telah buat. Nah, ungkapan syukur ini tidak harus ketika Tuhan telah melakukan. Bahkan sebelum pun Tuhan melakukan atau menunjukkan, ketika kita melihat ya dengan satu kepastian, misalnya ya, bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan. Sebenarnya bangsa Israel kalau mengucap syukur terus, itu mereka akan masuk tanpa harus menunda selama 40 tahun. Ada, saya ingat raja siapa itu mau berperang. Siapa ya? ada seorang raja ya, raja Israel, sebelum berperang, dia telah bersyukur kepada Tuhan. Dia telah mengucap syukur atas kemenangan, padahal belum terjadi kemenangan yang terjadi. Dan ini perlu ya, dan ketika peperangan itu terjadi, kemenangan itu Tuhan berikan. Jadi teman-teman, ucapan syukur itu nggak harus setelah Tuhan melakukan. Bahkan sebelum Tuhan melakukan, ketika kita melihat ya apa yang sedang kita hadapi, itu betul-betul ada di dalam kebenaran ya. Kita bisa pastikan ya kita di dalam kebenaran dulu, kemudian di dalam kebenaran ada tantangan. Di situ kita bisa pastikan ya kita bisa bersyukur kepada Tuhan, Tuhan akan selesaikan masalah kita. Sekalipun masalah itu belum selesai ya. Dan iman itu seperti itu, teman-teman. Yesus mengatakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ya, padahal ini belum terima loh. Yesus katakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka kamu akan menerimanya. Jadi teman-teman, apapun yang Tuhan mau buat, kita syukuri. Dan ekspresi itu ya terserah lah, mau nyanyian boleh, kalau Daud dia menari, atau apapun yang kita mau buat. Kita mau ajak makan-makan teman-teman juga bisa. Apapun itu kita wujudkan sebagai satu rasa syukur kepada Tuhan, entah telah terjadi ataupun sebelum, semuanya itu, kalau itu dibuat, itu merupakan satu ekspresi iman di hadapan Tuhan. Oke, mungkin itu aja bro, terima kasih. Terima kasih, Mbak Reding, untuk jawabannya. Ada yang lain mau jawab? Silakan. Oke, kalau belum ada. Kalau saya secara pribadi, Brother Dave, bukanlah secara literal kita menyanyi ya untuk satu kemenangan ini. Ya. Terkadang untuk menghadapi satu masalah kita berdoa. Ya. Tapi setelah kemenangan terjadi, apakah kita juga menaikkan doa ucapan syukur setelah itu? Ya. Kalau di masa lalu saya paling sering ketika menghadapi masalah saya berdoa. Tapi setelah setelah saya dapat kemenangan dari masalah itu, saya lewati, saya hanya menikmati kemenangan itu, saya menikmati kesuksesan itu, dan saya tidak berdoa untuk istilahnya doa ucapan syukur. Ya, pernahkah saudara-saudara berdoa ucapan syukur?
Ya, di mana doa ucapan syukur itu tidak lagi membawa-bawa keluarga, tidak lagi membawa apa yang kita butuhkan, tetapi hanya doa yang memuji, memuliakan nama Tuhan, yang membesarkan keagungannya, kebesarannya, kehebatannya, kuat kuasanya. Pernahkah saudara-saudara berdoa seperti itu? Dan saudara-saudara, uh, saya mau saksikan bahwa doa seperti itu adalah doa yang luar biasa dan doa yang penting boleh kita naikkan. Karena kecenderungan kita berdoa minta terus kepada Tuhan. Ya, memang kita meminta itu Tuhan yang bilang, mintalah maka kamu akan diberi. Oleh dengan kita meminta juga kepada Tuhan itu menandakan ketidakberdayaan kita sama sekali. Tidak bisa apa-apa kita. Makanya kita minta sama Tuhan. Nah, tetapi saudara-saudara, apakah ada doa selain doa minta-minta? Ya. Apakah ada doa khusus hanya memuji memuliakan nama Tuhan yang kita naikkan? Ya, sebagai satu doa pribadi. Dan itu sangat penting, di mana menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi tidak harus ya kita nyanyi-nyanyi secara literal ya, ambil gitar, keyboard, itu haleluya, puji Tuhan, kita dapat kemenangan, terima kasih. Doa juga adalah suatu nyanyian, dan silakan juga kalau mau menyanyi secara literal karena hati yang gembira ya atas kemenangan, atas bukti iman, itu juga tidak dipermasalahkan. Oke, sebelum kita kepada semoga itu menjawab dalam pertolongan Tuhan, Brother Dave. Bagaimana, ada sanggahannya, Brother? Atau mungkin ada saudara-saudara yang lain yang mau menyanggah juga? Puji Tuhan ya, Brother. Oke, kita ke kutipan berikut. Bangsa Israel telah memulai dengan baik. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Jalan mereka berjalan biasa. Ibrani 11 ayat 9 ya. Ini kita lihat ya. Kalau saudara lihat di sudut atas ini, ya, 1900 A.J. Wagner, ya, Everlasting Covenant, halaman 219, paragraf kedua. Ya, dan saudara lihat di sini, Ibrani 11 ayat 9. Yang saya mau bilang, yang Brother Wagner sampaikan ini semua ayat firman Tuhan. Dan inilah kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi tidak ada keraguan-raguan dengan pekabaran yang sudah kita lihat dan pelajari selama ini. Saya lanjut. Di pantai seberang mereka menyanyikan lagu kemenangan. Benar, mereka masih berada di padang gurun. Tetapi iman adalah kemenangan yang mengalahkan dunia. Saudara, kalau saudara punya iman, ya, iman yang bertumbuh, kira-kira dari kutipan ini, apa yang saudara bisa nyatakan? Apakah lagi yang menjadi halangan kita? Apakah lagi yang menjadi problema kita ketika kita memiliki iman? Rasul Paulus bilang, tetapi hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu kebahagiaan yang luar biasa yang Rasul Paulus boleh nyatakan bagi kita semua. Ya, pengalaman kehidupan dia bersama Kristus. Sehingga bahasa tetapi bukan aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup, itu sama dengan mau bilang tidak ada masalah, men. Nggak ada masalah lagi. Mau penderitaan itu bukan masalah. Ya. Mau kesusahan, penganiayaan itu bukan masalah. Kesulitan apapun bukan masalah. Itulah yang disebut kemenangan yang mengalahkan dunia. Dan sekarang ini kita sedang bergaul, sedang bergumul dengan bagaimana kita bisa mengatasi musuh terbesar kita yang adalah diri kita sendiri. Jawabannya iman. Dan mereka baru saja menerima bukti yang paling indah dari kuasa Tuhan untuk membawa mereka dengan selamat.
Perjalanan bangsa Israel itu bukti-bukti iman Tuhan nyatakan. Tuhan kasih lihat dari waktu ke waktu. Dan sama Israel rohani saat ini. Ya, Tuhan buktikan. Ya. Saudara, kalau dulu, ya, tapi Tuhan izinkan itu. Saya berdoa, saya menunggu-nunggu jawaban doa itu kok lama sekali. Ya. Karena yang saya doakan itu adalah kemauan saya. Maaf. Sampai-sampai sepertinya tidak ada datang jawaban doa. Dari waktu ke waktu pun saya belajar. Ayat yang mintalah maka kamu akan diberi, itu jadi kenyataan. Saya berdoa, Tuhan jawab. Jadi satu sukacita, saudara-saudara. Dan satu pengalaman iman, ya, yang menuntun kepada pengalaman iman yang lain. Kita kan mau istilahnya bertumbuh di dalam iman. Dan ini yang terjadi di bangsa Israel. Kalau saja mereka terus menyanyikan lagu kemenangan, ini yang Brother Eding bilang tadi. Mereka akan dengan cepat sampai ke Sion. Oke, di kutipan kedua kita ada tambahan, saudara-saudara. Masukan, sanggahan. Kalau belum kita lanjut ya. Kenangan singkat. Tetapi mereka belum mempelajari pelajaran dengan sempurna. Ups, maaf. Saya harus geser video. Mereka dapat mempercayai Tuhan sejauh mereka dapat melihatnya. Tetapi tidak lebih jauh lagi. Mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya untuk memperkenalkan keperkasaannya. Saya lupa ya, chapter 17 ya, atau 16. Kita kan sering sekali kalau lihat perjalanan bangsa Israel ini, kita menghakimi bangsa Israel. Wah, ini bangsa Israel ini mengeluh, berkeluh kesah. Apalagi yang Tuhan tidak buat untuk mereka. Tetapi apa yang terjadi? Mereka memberontak. Kita menghakimi mereka. Dan bahkan di kutipan situ dibilang kita jangan menghakimi mereka. Ya, karena itu pengalaman yang menjadi bagian kita saat ini. Kita pun mengalami hal yang sama. Bagaimana kalau kita menghakimi diri kita? Ya. Kemarin saya percaya, ya. Hari ini saya tidak percaya. Kemarin saya berdoa, bertelut, menangis, meneteskan air mata, minta pertolongan Tuhan. Ketika doa dijawab, ya, saya bersuka cita, lalu saya menjalani kehidupan. Tiba-tiba ada ujian lain datang, saya memberontak. Saya lupa kemarin saya ditolong. Air mata saya dilihat, diperhatikan Tuhan. Tetesan air mata saya yang jatuh itu Tuhan lihat kemarin. Tapi saya lupa dengan itu. Ini yang terjadi dengan bangsa Israel yang merupakan cerminan kita saat ini juga. Memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya. Untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudera raya seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci. Ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka. Seorang pun daripada mereka tidak tertinggal. Ketika itu, percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Apakah itu kita juga? Apakah iman kita atau kepercayaan kita on off seperti lampu? Kalau dia on, kita nyalakan on, berapi-api, nyala bercahaya. Tapi ada di sisi lain, akhirnya lampu itu off, mati. Apakah seperti itu? Ya, hari ini saya percaya, besok tidak. Lusa percaya, akhirnya tidak. Ayat di atas tadi bilang, jika kita berketetapan. Oke, di kutipan kita yang 3 ini ada tambahan, saudara.
Ada sanggahan? Masukannya, silakan. Ya, halo. Ya, brother, silakan. Ya, jadi teman-teman, sejarah bangsa Israel ini ditulis bukan hanya sekedar supaya kita hanya sekedar cerita gitu, tapi ini adalah satu kisah yang sebenarnya ini kisah kita pribadi masing-masing ya teman-teman. Ya. Dan kuasa Tuhan yang dinyatakan kepada bangsa Israel itu bukan hanya sekedar supaya kita kagum-kagumi, oh luar biasa ya Tuhan dulu gitu. Nah, sebenarnya semua kisah yang dinyatakan ya, bagaimana perbuatan Tuhan yang besar, itu diharapkan itu menjadi bagian kita semua. Jadi cerita tentang Tuhan dengan kedahsyatannya, membelah laut dan lain-lain ya, itu nggak hanya supaya oh Tuhan itu luar biasa gitu. Apalagi kalau kita bilang oh Tuhan itu luar biasa di waktu lalu. Ini teman-teman bukan demikian. Jadi semua kisah yang dinyatakan di dalam Alkitab itu sangat diharapkan, ya, mengenai kuasa Tuhan itu sangat diharapkan itu menjadi bagian kita semua. Dan Tuhan sangat inginkan pengalaman-pengalaman iman di mana mereka menghadapi segala kesulitan dan dilepaskan secara ajaib oleh Tuhan, itu Tuhan sangat inginkan itu menjadi pengalaman kita secara pribadi. Jadi cerita ini bukan hanya sekedar untuk dikagum-kagumi saja gitu. Dan kita bersyukur ya teman-teman, dari pelajaran ini kita belajar bahwa bagaimana kita mendapatkan pengalaman ya, kita mendapatkan pengalaman berkat dari cerita ini. Dan bagaimana kita menghindari hal-hal yang mungkin ya bisa terjadi seperti bangsa Israel ya. Barusan Tuhan menunjukkan kuasanya yang begitu dahsyat, melupakannya gitu. Hanya nggak lama ya, hanya beberapa saat udah melupakannya. Padahal apa yang Tuhan tunjukkan ya, mulai dari Mesir sampai melepaskan bangsa Israel dari Raja Firaun ya di Laut Merah itu satu perbuatan yang betul-betul maha dahsyat. Ya, betul-betul maha dahsyat. Dan ini bisa dibilang sangat-sangat keterlaluan ya, sangat-sangat keterlaluan. Tapi sebenarnya itulah kita, teman-teman. Itulah kita yang kita sering ulangi kembali cerita itu. Tetapi cerita ini ya diharapkan supaya kita nggak mengulangi hal yang sama lagi gitu. Tetapi kalaupun yang kita ulangi adalah bagaimana kita mengalami berkat-berkat Tuhan yang sangat besar, karena itulah kerinduan Tuhan untuk kita semua. Oke, mungkin itu aja bro. Terima kasih. Terima kasih, brother. Jadi benar ya, saudara-saudara. Kebenaran firman Tuhan itu tidak akan meleset dari satu ayat kepada ayat yang lain, dari satu pengalaman kepada pengalaman yang lain. Terima kasih, Brother Ebing. Kita masuk di kutipan yang lain kalau belum ada tambahan lagi, saudara-saudara. Perjalanan 3 hari di padang gurun tanpa air sudah cukup untuk membuat mereka melupakan semua yang telah Tuhan lakukan bagi mereka. 3 hari aja jalan padang gurun ya. Tidak ada air, kehausan, mulai bersungut-sungut. Nah, waktu mereka menemukan air, rasanya sangat pahit sehingga mereka tidak bisa meminumnya dan kemudian mereka bersungut-sungut. Kesulitan ini dengan mudah diatasi oleh Tuhan yang menunjukkan kepada Musa sebatang kayu yang ketika dilemparkan ke dalam air yang pahit menjadikannya manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba membuktikan kepada mereka. Di Keluaran 15 ayat 25 ya. Seperti tadi sudah disinggung di atas, saudara-saudara. Pengalaman demi pengalaman. Sekarang kalau kita memiliki iman, kita bertumbuh di dalam iman, banyak kesulitan apa lagi yang harus menjadi bahan untuk kita supaya
murtad. Ya. Kesulitan-kesulitan apalagi yang akan membuat kita untuk bersungut-sungut kepada Tuhan? Tentunya tidak ada. Oleh karena kita memiliki iman, kita percaya bahwa pengalaman saya di masa lalu, ya, itu adalah menjadi dasar atau pijakan buat saya, ya, untuk terus bertumbuh di dalam iman, sehingga ketika di masa depan saya memiliki apa namanya, ujian, cobaan yang Tuhan izinkan, saya ingat Tuhan pernah tolong saya, dan Tuhan yang sama akan tetap menolong saya. Jadi pijakan, saudara-saudara. Jadi dasar buat kita, ya, untuk percaya Tuhan juga akan menolong saya di permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini, di tantangan yang sedang saya hadapi saat ini. Tuhannya nggak berubah, saudara. Kalau ada pengalaman hidup berubah-berubah yang saya bilang tadi, on off kayak lampu mati hidup, itu kita yang berubah. Tuhannya sama. Jadi kesulitan apa lagi yang akan menjadi bahan dasar buat kita, ya, untuk bersungut-sungut. Kita melihat bangsa Israel seperti ini, ya. Kalau cuma air pahit, ya Tuhan bisa bikin dia manis bahkan, atau kembalikan normal seperti bagaimana rasanya air biasa, ya. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan, ya, membuktikan kepada mereka. Jadi memang waktu bangsa Israel bertahun-tahun, ratusan tahun ada di Mesir itu kan istilahnya mereka lost contact. Ya, mereka seperti bukan hubungan dengan Tuhan mereka, ya, hubungan mereka dengan Tuhan itu seperti, ya, tadi Brother Esom saksikan, ya, boleh kita bilang suam-suam kuku. Mungkin ada keluarga-keluarga atau pribadi-pribadi di Mesir itu yang juga berdoa, ya, setia kepada Tuhan, tapi secara general, secara umum mereka itu ada dalam perbudakan, dan Tuhan tidak mau mereka menderita seperti itu, ya, keluar dari perbudakan, dan kuasa Tuhan yang sama itu, ya, yang membuat mereka bisa keluar dari perbudakan adalah kuasa yang sama yang Tuhan mau kita keluar dari perbudakan dosa. Makanya tadi di awal disinggung adalah apa? Dosa-dosa kita, ya, diri kita adalah musuh terbesar kita. Bagaimana kita bisa mengalahkan musuh kita itu? Ya, tentunya secara uh, apa namanya, pemberian oleh iman, secara righteousness by faith yang sudah kita pelajari, kita nggak bisa. Tapi Tuhan bisa mengalahkan musuh-musuh kita ini. Oke, ada tambahan di sini, saudara? Oke, brother. Ya, silakan, Brother Lauri. Brother Dave. Oke. Oh, sorry. Brother Dave, silakan. Maaf. Iya dan amin ini. Ya, jadi ini pembelajaran dari awal tadi mengenai kemenangan, doa, lagu dan sebagainya, dan ini mengingatkan saya perkara tadi malam, brother. Ya. Ini, aduh, nggak tahu lagi mau bilang apa ya. Betul apa yang disampaikan tadi bahwa iman itu kita percaya Tuhan. Kalau bagi saya tadi sudah diskusi sama istri saya waktu perjalanan dari Sorako, saya sampaikan dengan Mama Keisha, iman itu sebenarnya mudah, saya bilang. Ya, menurut saya ya. Kita baca saja di Kejadian. Di saat Tuhan bilang, jadilah terang, maka terang itu jadi. Selesai. Itulah kuasa Allah kita, Tuhan kita. Kalau kita melihat persoalan ini, tadi malam, berada di bulan dampingi kami, itu ada salah seorang opu orang Sulawesi bilang orang yang terhormat, terpandang di kabupaten ini. Nah, persoalannya ini, dia pemilik tanah, sudah berulang kali saya punya sahabat ini, berulang kali untuk minta tanda tangan karena dia setor uang, dia merasa tidak diakui, ya, tidak menerima uang itu. Ada orang yang diberikan kuasa, menyalahgunakan, stres dia. 10 tahun ini.
Tidak tanda tangan, bagaimana status tanah saya? Pada saat itu, puji Tuhan, mulai pembelajaran pembenaran oleh iman ini, saya tidak berpikir jauh-jauh lagi, tidak berpikir seperti yang masa lalu. Saya cuma sampaikan kepada sahabat saya ini, Om ini, mari, di saat kita di posisi yang benar, Tuhan Allah kita akan memberikan jalan keluar. Oke, Pak Kisha, ya dilihatkan itu sertifikat ataupun SKT atau apapun yang tinggal punya tanda tangan sebagai pemilik, dilihatkan kwitansi dan sebagainya. Saya sudah berulang-ulang Pak Kisha ke sana, ditolak. Sudah 10 tahun, bahkan setahun yang lalu. Sedangkan tanah saya sudah dipatok sama perumahan, ada di sini Kinsu namanya, perumahan. Brother, kalau kita arah ke Pak Apo yang ke sana, agak ke sana lagi itu, sudah bingung dia. Tapi puji Tuhan yang pelajaran kebenaran oleh iman, saya meyakini bahwa Tuhan Allah kita itu apalah kesulitan ini. Mudah diatasi oleh Tuhan. Ini kutipannya ya. Kesulitan ini dengan mudah diatasi oleh Tuhan. Itulah iman. Saat kita mempercayai bahwa setiap persoalan itu mudah diatasi oleh Tuhan. Cukup. Jadi jangan lagi kita ragu. Dan saya pun menangani tidak sampai dengan Om ini ya 2 minggu brother. Gak cukup lama. Ya. Saya sudah konsultasi juga dengan pihak kepolisian. Sudah diarahkan untuk ke Polsek Ondula dan sebagainya. Tapi saya belum mengambil tempuh jalur hukum. Cuma berdiskusi saja. Tapi saya bilang sama Om ini, ulang-ulang, Om, kita percaya. Saat kita datang ke sana dengan doa saya berharap Opu ini, Pak Haji ini, tinggal tanda tangan. Di dalam dorongan hati, perjalanan saya, saksi Mama Kisha, dia masih ingat kau bilang berapa kali Pak ya? Iya. Dengan cara jalan damai, saya yakin Opu ini akan tanda tangan. Walaupun 10 tahun bayangkan, dia tidak mau tanda tangan. Karena dia merasa uang pembelian tanah dia tidak terima. Ada kwitansi ada, orang yang diberikan kuasa yang menyalahgunakan, sepupunya. Waduh, cukup sulit sebenarnya. Seperti ini ya, air yang pahit di Mara ya, sumur ya. Jadi pahit menjadi manis. Itulah persoalan hidup itu. Mungkin pahit kita lihat. Bukan lagi pahit mungkin, brother ya. Teriris-iris mungkin, sedih, macam-macam di situ bercampur. Dengan mudahnya sebenarnya, itulah kita percaya kepada Tuhan. Tuhan mudah merubah yang pahit itu jadi manis. Dan puji Tuhan tadi malam, setelah diskusi nggak cukup sampai 1 jam, pun bilang, sini, saya tanda tangan. Haleluya. Saya di situ, karena mereka kebetulan orang Muslim, saya keceplosan saja, saya bilang, puji Tuhan di rumah mereka. Puji Tuhan. Saya sudah tidak ada lagi kata. Seperti tadi yang disampaikan di awal pelajaran ini. Nyanyian kemenangan itu. Puji Tuhan. Dan pelajaran pagi ini, saya diingatkan oleh Tuhan. Dan ini benar, iya dan benar. Mudah-mudahan saudara yang hadir pada pagi ini, jangan pernah menyerah untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Saya sudah buktikan alami. Bukan hanya ini, brother. Ya. Banyak hal, betul tadi dibilang bahwa rangkaian hidup ini, pada saat Tuhan membukakan jalan satu dengan yang lain, itulah yang harus kita lihat. Bukan persoalannya, tetapi kita melihat bagaimana Tuhan membukakan setiap persoalan-persoalan yang kita alami. Itu yang kita harus iman. Bahwa Tuhan yang sama juga akan membuka. Dan itulah yang saya pakai, brother. Oh, masalah yang lalu bisa saya alami, saya lalui. Walaupun ini pahit 10 tahun dia tidak alami, lagi namanya sengketa tanah loh. Ada developer juga di situ.
Tanpa lama-lama langsung suami istri, oh tanda tangan, dan puji Tuhan juga di situ. Mereka akrab dengan kami. Dia bilang Pak David kalau ada, kebetulan dia eselon 3 di istrinya di DPRD, dia kenal dengan bupati, ketua DPR dan sebagainya. Puji Tuhan, menjadi seorang sahabat di sana. Luar biasa Tuhan itu, brother. Tuhan. Dan iman yang sama ini juga, ya, dengan pertolongan Tuhan ya, tapi ya, saya akan gunakan juga untuk hal yang lain. Jadi, puji Tuhan, pembelajaran ini pas mengena juga. Saat tadi malam brother mau masuk karena ruangan yang kecil ya. Kalau tadi malam dengar di situ saya keceplosan atau apa saya tidak tahu, langsung bilang puji Tuhan pada orang Muslim. Tapi mohon maaf, nggak masalah mereka. Tapi puji Tuhan. Ya. Saya rasakan sukacita, mungkin itu juga yang lagu-lagu kemenangan. Dulu kami tidak mengerti pada saat yang 144.000 yang akan menyanyi kemenangan. Lagu apa itu? Istri saya juga bertanya, saya juga, lagu apa itu ya, Mak? Lagu apa itu ya, Pak? Oh, ternyata puji Tuhan mulai pembelajaran benar oleh iman ini, terbukalah pemikiran. Oh, betul, sukacita itulah yang akan kita nyanyikan. Kemenangan itu. Ya, bukan soal persoalan, tetapi saya sampai pulang tadi malam, brother, mungkin lagi flu, lagi batuk, brother, tadi malam sampai jam berapa kita tiba, jam 10. Luar biasa nih, brother, ini menemani. Cukup menemani aja, ada jalan keluar ya, brother ya. Puji Tuhan. Di situ saya bilang, sampai isi om itu, saya kata-katawa. Saya bilang, walaupun itu bukan tanah saya, bukan milik saya bilang, sepatutnya saya bilang, oh, orang senang kita senang. Jangan orang senang kita sedih. Atau orang sedih kita senang. Itu semua karena Tuhan. Saya bilang, puji Tuhan. Amin. Dulu saya, brother Dolphin, ya, brother Ebing, brother Lo dan semua, mungkin kalau saya hitung dengan istri saya, mengatakan puji Tuhan itu sedikit, mungkin tidak pernah, mungkin hanya sebatas amin, tetapi tidak seperti sekarang mengatakan puji Tuhannya itu. Sampai keceplosan itu. Ya. Inilah satu ungkapan yang itulah tadi nyanyian itu ya, nyanyi kemenangan itu. Puji Tuhan hari demi hari Tuhan lihatkan bagi kehidupan kami. Puji Tuhan. Harus Tuhan yang dipuji. Bukan karena kekuatan kuasa saya juga bukan orang hukum. Kebetulan ini ibu yang kita temui. Jurus apa? Pelulusan hukum. Ya. Tapi Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, bagaimana bisa menyelesaikan ini dengan waktu yang tidak terlalu lama, walaupun 10 tahun ditunggu-tunggu. Kasihan. Saya bilang kasihanilah om ini, Opu. 10 tahun. Sampai dia ngotot, saya tidak terima. Si itu yang terima, bukan saya. Ini kwitansinya, tantangan dia, bukan saya. Wah, sampai sudah hampir menyerah saya dengan Mama Kisah tadi malam, brother. Sudah pulang dengan tangan hampa. Ya mungkin mau dia apa. Mungkin kita akan ditempuh dengan jalur hukum. Karena kadang ada lagi kedua belah pihak. Kedua belah pihak saling mengklaim. Wah, sudah om. Pikir saya sudah. Tiba-tiba. Oke, sini. Ambil pulpen. Mana? Saya tanda tangan. Wah, saya bilang sama itu om, cepat om, daripada berubah pikiran ini Opu ini. Setelah tanda tangan, kami salaman, kami pelukan, puji Tuhan, saya teriak di rumahnya, puji Tuhan. Aduh, saya sudah tidak lagi mau abaikan rumah kepercayaan apa di rumah itu, tetapi itulah keberanian ya. Di saat Tuhan berada dengan kita. Biasanya kalau kita di kalangan SDA ya, Seventh Day Adventist, bahasa undang-undang hari Minggu katanya, takut nanti saya dibunuh pada undang-undang. Tapi kalau merasakan kuasa yang Tuhan berikan, kemenangan ini, itulah yang kemenangan akan sama juga karena kita hadapi di saat akhir zaman nanti. Jadi tidak ada ketakutan lagi. Mau rumahnya siapa, berhadapan dengan siapa, yang Amin. terpenting adalah Tuhan yang ditinggikan. Dan itu saya rasakan kesaksian tadi malam ini. Luar biasa. Sampai detik ini pun, rasa kesukacitaan itu Tuhan sudah tolong. Dan saya percaya lagi di saat ke depan lagi, brother, Tuhan yang sama juga akan memberikan
Asal apa? Iman, Amin. iman yang sama ya, yang harus kita gunakan. Ya. Jangan lagi iman-iman yang lalu-lalu. Bilang opa rata kemarin. Jangan iman yang kendur. Kalau sudah kendur nanti putus. Oke, mungkin itu brother kesaksiannya. Terima kasih pelajaran. Iya. Jadi puji Tuhan, saudara-saudara, melalui pelajaran pembenahan oleh iman ini, sebenarnya dari setiap kutipan-kutipan yang ditulis oleh Brother Jones atau Wagner, ini semua adalah bagaimana dasarnya firman Tuhan. Ini kutipan yang kita baca tadi, yang sedang kita baca ini, itu Keluaran 15 ayat 25. Ya. Jadi kalau kita lihat detail, makanya saya bilang detail. Detail itu lebih teliti lagi. Kita lihat ya cerita bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Seperti saya gambarkan tadi di awal. Dari kecil saya cuma dengar bagaimana bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, laut terbelah, mujizat Tuhan, tiang awan, tiang api. Itu yang saya tahu. Tapi ketika kita detail sini belajar, ya melihat, ternyata ini pembicaraan tentang iman semua. Terima kasih kesaksiannya Brother Dave ya, untuk bagaimana iman itu bertumbuh, bagaimana iman itu dikawal oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan, dari waktu ke waktu iman itu bertumbuh ya, ketika kita membenarkan, ketika kita melihat ya, berkiblat kita kepada firman Tuhan itu sendiri. Ya, ada banyak kesaksian tentang iman yang luar biasa yang boleh disaksikan ya oleh umat-umat Tuhan yang percaya, yang bergantung terus kepada Tuhan. Ya. Terima kasih Pendeta Firon sudah bergabung dengan kita saat ini. Puji Tuhan. Jadi kita saat ini membahas tentang iman ya, tentang nyanyian kemenangan, lalu di bagaimana pertolongan Tuhan menolong bangsa Israel keluar melewati tanah, maksud saya Laut Merah, dan di seberang mereka menyanyikan nyanyian kemenangan, dan semua ini berbicara tentang kemenangan iman. Ini dari buku Everlasting Covenant atau Perjanjian Kekal yang ditulis oleh Penatua Wagner. Oke, kita lanjut kepada Halo bro. Brother Eding, silakan tambahan. Ya mungkin sebelum lanjut ya. Ya, silakan. Dari tanggapan-tanggapan tadi. Jadi apakah kalau kita hidup oleh iman, hidup ini tidak ada masalah lagi? Oh, tentunya tidak ya. Jangan salah ya. Justru sebaliknya, kita akan berhadapan dengan begitu banyak masalah dengan kehidupan. Ya. Tetapi dengan hidup oleh iman, kita mendapatkan kepastian kemenangan atau kepastian kelepasan dari setiap masalah. Bukan Tuhan memastikan tidak ada masalah lagi. Jadi teman-teman, hidup oleh iman ini betul-betul menjadi satu alat ya bagi kita, di mana kita mendapatkan bisa mengakses ya berkat dan perlindungan Tuhan yang sangat-sangat besar. Dan hidup oleh iman ini menjadi akan menjadi satu pengalaman ya, satu pengalaman bagi setiap umat Tuhan yang mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ini tidak mungkin tidak demikian ya teman-teman. Dan apa hasilnya? Hasilnya selalu akan ada kesaksian. Kesaksian bagaimana Tuhan melepaskan, bagaimana Tuhan memberkati kita dari setiap masalah. Jadi teman-teman, tidak mungkin ya orang hidup oleh iman itu nggak ada kesaksian untuk dibagikan. Tidak mungkin. Ya. Orang yang hidup oleh iman ya itu pasti ada kesaksian. Jadi teman-teman, kalau ada satu keadaan jemaat ya yang lesu, tidak ada lagi kesaksian, tidak ada lagi kebangunan,
sebenarnya ini bukan mau menghakimi ya, ini adalah hukum di dalam Alkitab. Itu adalah satu keadaan atau tanda-tanda di mana jemaat atau orang ya telah melepaskan iman atau tidak bergantung lagi kepada Tuhan. Itu adalah tanda-tanda atau konsekuensi yang pasti terjadi. Tetapi kalau kita bergantung penuh ya kepada Tuhan dengan iman, itu mau tidak mau itu akan terjadi terus, teman-teman. Kita akan hidup oleh iman, akan menghasilkan kesaksian, dan banyak orang yang mendengarkan ikut diberkati, dan seterusnya seperti itu. Oke, mungkin itu aja, bro. Terima kasih. Baik, terima kasih. Puji Tuhan. Tambahan yang menguatkan ya. Jadi benar ketika kita berjalan dengan Tuhan, ujian bukan berarti berhenti. Tuhan izinkan terjadi, ya, atau tantangan-tantangan bukan berarti berhenti. Tetapi dengan itu justru kita sedang dimurnikan, ya, bertumbuh terus di dalam iman dari satu masalah kepada masalah lain, bergantung terus kepada iman, kepada Tuhan, ya, sebagaimana Henokh, ya, diangkat hidup-hidup karena di dalam dunia yang berdosa dia hidup suci. Kutipan Roh Nubuat tulis. Henokh bisa menjalani kehidupan, ya, suci di dalam dunia. Kenapa? Bergantung terus kepada Tuhan. Dan Henokh di dalam kehidupannya tetap melayani, mengabarkan Injil, ya, disampaikan kepada dunia. Dan pengalaman-pengalaman hebat yang Henokh alami itu, saya secara pribadi sangat rindu memiliki itu. Dan biarlah saudara-saudara kita itu dibentuk melalui setiap pergumulan kita, setiap waktu, ya. Jadi jangan bersungut ketika ada ujian datang, tapi lihatlah di dalam, ketika ada masalah, lihatlah dengan perspektif Tuhan. Lihatlah dengan cara bagaimana Tuhan memandang kita ini orang berdosa, dan masalah apapun itu kecil di hadapan Tuhan. Ayatnya jelas ya. Tuhan bisa mengatasi setiap permasalahan. Air tadi yang pahit, Tuhan, itu hal mudah buat Tuhan untuk menormalkan kembali rasanya atau bikin dia manis. Pandanglah setiap permasalahan kita, ujian kita, seperti bagaimana Tuhan, ya, mengubah air yang pahit itu menjadi manis atau kembali normal. Seperti bagaimana rasanya air. Ya, dan ini nasihat buat saya secara pribadi. Puji Tuhan. Masih ada yang mau tambahkan, saudara-saudara? Tambahan yang lain? Tidak apa-apa, kita pelan-pelan. Yang penting dari poin ke poin. Daripada kita belajar 20 ayat, ya, tapi pada akhirnya tidak ada satu yang kena. Ya, lebih baik kita pelan-pelan seperti ini, dan kita lihat kuasa Tuhan melalui perkabaran kebenaran firman Tuhan. Ya, halo, ya, Alvin. Ya. Saya cuma mau sampaikan bahwa saya dikuatkan dengan kesaksian yang tadi, karena memang secara manusia apa yang saya hadapi memang agak gimana ya. Cuman saya tetap bergantung pada Tuhan dengan iman yang teguh. Nah, bersama anak-anak saya berusaha lewati ini ya. Bukan berusaha, dengan pertolongan Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan sampai di titik ini saya masih ada puji Tuhan. Karena saya juga menghadapi masalah seperti yang saudara Dev tadi saksikan. Sudah suami meninggal sudah mau 6 tahun, dan mereka gugat punya klaim batasnya bukan di situ, dan mereka mulai membangun tetapi di-cut sama pemerintah. Tapi saya lagi bergumul, saya mau tuntut terus atau tidak gitu. Nah, itu belum selesai, saya harus menghadapi lain sekarang. Kesehatan saya ya. Tapi saya tidak takut. Saya tidak takut karena saya pikir di samping saya ada Tuhan. Amin. Saya tahu ada Tuhan. Jadi anak-anak juga senang karena saya tidak, walaupun kemarin saya tidak masuk gereja karena ya kesehatan ya. Yeah. Jadi saya dikuatkan tadi karena 10 tahun baru kelihatan penyertaan Tuhan kira-kira. Walaupun kita tahu Tuhan ada beserta dengan kita, cuman memang ada Tuhan bilang sabar kan.
sama Ada seperti waktu saya Tuhan. sudah konsultasi dokter ini dokter itu, tapi ya Tuhan bilang bersabar gitu. Saya akan lewati semua ini dengan Tuhan, dan puji Tuhan semua menguatkan saya, apa yang saya dengar dari hari ke hari menguatkan saya. Terima kasih Saudara Dev juga turut menguatkan saya. Ya, Dolphin, lanjut saya. Puji Cuman Tuhan. ingin menyampaikan bahwa saya juga hanya mengimani ada Tuhan gitu. Amin, Terima amin. kasih. Puji Ya. Tuhan, Tante Poli, puji Tuhan. Luar biasa ya. Ini pengalaman-pengalaman iman ini penting sekali, saudara-saudara. Bahkan saya sering mengungkapkan hal ini ya. Kalau di dalam 1 minggu tidak ada ujian di dalam diri kita, tidak ada ujian atau tantangan yang kita hadapi, hati-hati saudara. Pertanyakan hubungan kita dengan Tuhan. Apakah saya sudah masih terhubung dengan Tuhan atau sudah tidak ini? Ya, karena kadang-kadang ketika contoh saya punya uang, saya tidak sakit-sakitan, ya, harta saya cukup, anak-anak saya, cucu-cucu saya semua sehat-sehat. Saya merasa ada di atas angin. Saya merasa senang-senang, wah, bahkan saya menilai itu berkat. Ya. Tapi apakah saya coba cross check hubungan saya ini terjadi nggak dengan Tuhan di saat kita ada di atas angin? Kalau adem-adem aja segala sesuatu itu, tidak ada masalah, tenang-tenang saja, cukup makanan ada, cukup kok. Aduh, hati-hati saudara-saudara dengan rasa-rasa yang cukup. Jika ada ujian, disitulah ya Tuhan sedang bekerja untuk memurnikan saudara dan saya. Ya, untuk tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Itu bukan mustahil, saudara. Untuk masuk surga dengan iman itu bukan hal yang mustahil. Sudah banyak nabi-nabi dulu. Ya, salah satu yang saya bilang tadi, Henok. Itu kejadian, bukan teori, bukan omong kosong, bukan cuma cerita usang atau cerita kuno. Dari mana saya tahu? Ya, karena saya alami setiap hari. Ketika terhubung dengan Tuhan, apa saya rasakan? Ya, kuat kuasa mengalir, perkataan yang keluar dari mulut, pemikiran, ya, sehingga orang-orang bisa melihat Kristus di dalam diri kita. Ya, kembali siapa dimuliakan? Tuhan. Terima kasih kesaksian yang menguatkan Tante Kori. Tetaplah terhubung dengan Tuhan, berjalan terus dengan Tuhan, ya, dan tetap berserah dalam segala perkara. Dan kuat kuasa yang Tuhan miliki waktu menuntut bangsa Israel keluar dari Mesir, ya. Amin, amin. Kuat kuasa yang sama yang sedang menuntun Tante Kori, yang sedang menuntun kita semua. Puji Tuhan. Oke, kalau masih ada tambahan silakan. Kalau belum kita baca kutipan ini ya. Selanjutnya, berkemah di dekat pohon-pohon palem dan sumur-sumur Elim tidak ada hal yang membuat mereka kesal, susah. Ini yang saya baru bilang tadi. Sehingga sudah hampir sebulan sebelum mereka bersungut-sungut lagi. Jadi apa ya? Lagi nyaman-nyaman aja hidupnya, gitu. Nah, pada saat itu mereka tanpa ragu-ragu merasa sangat puas dengan diri mereka sendiri dan lingkungan sekitar mereka. Ya, saya bilang tadi ada uang, ada duit ya, bisa saya atasi lah. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya bicara-bicara dengan keluarga Panjaitan. Kalau kita punya uang, ya segala permasalahan kita akan kita atasi dengan uang kita. Ya, kalau sakit ya ke dokter, mau apapun, ada uang, mau operasi, mau berapapun bayarnya. Ya, kita akan pakai uang kita. Kecil itu. Ada permasalahan apa? Apa permasalahannya? Ini ada uang, saudara. Lutut kita, kapan kita pakai? Kalau kuasa yang kita pakai itu adalah kuasa kita sendiri, kepintaran kita sendiri, kita tidak dibangun di dalam iman. Ya. Uang saya tidak salah kaya ya. Karena ada hamba Tuhan yang jadi kaya raya luar biasa. Abraham, kaya raya. Dan ada banyak hamba Tuhan lain yang kaya. Nggak salah dengan kaya raya, ada uang. Tapi mereka, harta yang Tuhan izinkan kepada mereka itu ada di
koridor yang benar. Ayub, harta yang mereka gunakan ada di koridor yang benar. Menjadi berkat buat banyak orang. Tapi kalau kita mengandalkan uang kita, kapan lutut kita pakai untuk memohon segala kesulitan-kesulitan itu? Boleh Tuhan yang mengatasi, bukan uang kita. Nah, kesadaran-kesadaran seperti inilah oleh kuasa Roh Kudus, ya, ketika kita minta akan ditanamkan di dalam pikiran kita, sehingga ya iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung-gunung. Itu akan saudara lihat benar ya dan amin ayat ini. Semakin dalam kita belajar firman Tuhan, saudara-saudara, semakin kita dituntun melihat kuasa Tuhan itu lebih nyata di biji mata kita, saudara-saudara. Ya, pelajaran dari Brother Wagner dari buku Kabar Kesukaan itu, ya, kuasa di biji mata kita. Kita melihat salib ada di biji mata kita, di depan mata, saudara. Ya. Jadi kalau kita mendalam firman Tuhan itu, itulah yang Tuhan mau. Kalau ada orang yang mendalami firman Tuhan dan dia tersesat, ya, apakah saya mau mendalam firman Tuhan ini untuk kepentingan diri saya atau untuk kemuliaan nama Tuhan? Ya, itu menjadi introspeksi diri kita masing-masing. Banyak orang mendalam firman Tuhan dan tersesat. Saya tidak mau menghakimi mereka, apapun motif mereka. Ya, itu kembali ke masing-masing. Ya. Tetapi kebenaran firman Tuhan yang ada kuasa, pembenaran oleh iman yang kita pelajari ini, benar-benar ada kuasa menolong kita untuk bagaimana meninggikan Tuhan. Sehingga perbuatan penurutan kepada hukum itu, ya, akan berjalan, akan bisa kita lakukan. Itulah hebatnya Tuhan. Itulah kemuliaan Tuhan. Sekarang mereka pastinya percaya kepada Tuhan. Ya, di saat lagi anteng-anteng, ya, nggak ada kesusahan, ya, nggak ada keraguan-raguan, ya. Mereka pastinya percaya kepada Tuhan. Sangat mudah bagi kita untuk membayangkan bahwa kita membuat kemajuan ketika kita hanya berlabuh di jangkar dan air pasang mengalir melewati kita. Wajar jika kita berpikir bahwa kita telah belajar mempercayai Tuhan. Padahal tidak ada cobaan yang menguji iman kita. Itu yang saya bilang tadi. Hati-hati kalau dalam satu minggu tidak ada ujian yang kita hadapi. Mau besar, mau kecil, hati-hati, pertanyakan. Apakah saya masih terhubung dengan Tuhan? Kalau saudara mau tanya saya, aduh, bukan mau pamer-pamer kesombongan. Kesulitan sedang mengikuti, ya, ujian sedang mengikuti, bersama-sama dengan pelayanan yang sedang dijalankan, itu bareng. Dan saya tidak ada kesanggupan secara pribadi mengatasi itu, atau bahkan mengeluh pun sudah nggak sanggup. Ya. Keraguan-raguan hati, ketakutan hati meninggalkan keluarga dalam waktu yang lama. Setan suka sekali bisikan itu. Kamu nih melayani, kamu tinggalkan keluargamu. Dan saya tidak berdaya untuk mau menjawab pertanyaan setan itu. Sudah tahu saya kemana. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan, saya nggak bisa apa-apa untuk itu. Menjawab pertanyaan setan, atau bahkan melayani keraguan-raguan saya nggak berdaya. Saya butuh kekuatan Tuhan. Dan pelajaran-pelajaran kita inilah sangat menguatkan bagaimana iman bertumbuh. Ya, sekali lagi saya mau tekankan, keselamatan hanya melalui iman. Ya, bukan dengan usaha kita apapun. Ya, makanya diri kita harus mati dan Kristus yang hidup. Kalau kita terus berusaha untuk mau selamat, kita terus berusaha untuk mengatasi semua permasalahan-permasalahan kita. Ya, apapun itu. Semua punya masalah, saudara-saudara. Masalah rumah tangga, masalah pribadi masing-masing. Ya.
semua punya. Masalah pelayanan. Tapi kalau pandangan kita beralih dari kepada Yesus Kristus, tetapi pandangan itu gimana ya bahasa yang pasnya? Kalau kita terus memandang kepada setiap permasalahan kita itu, ya, bukan memandang kepada Kristus, disitulah kegagalan, ya, disitulah problema lebih rumit, lebih luar biasa, ya. Benang yang kusut itu lebih banyak. Mau cari ujungnya di mana? Nggak bisa, saudara-saudara. Hanya Yesus yang bisa. Saudara, kita tidak bisa. Hanya Tuhan Yesus yang bisa. Dengan bahasa saya yang mau saya bilang, hanya Yesus yang bisa. Itulah cara kita memandang Kristus. Tuhan tolong, saya nggak bisa. Saya tidak sanggup Tuhan. Apapun itu. Anak-anak kita yang masih ada di luar gereja, yang masih ada di luar iman, secara KTP mereka adalah Seventh Day Adventist. Tapi secara iman mereka nggak ada. Bukankah itu pergumulan? Apa yang kita bisa bikin? Ikat tali di leher mereka dan tarik, bawa masuk ke gereja. Atau suruh bertelut, berdoa, baca firman. Tidak ada kuasa apapun dari kita yang bisa, ya, untuk membawa orang-orang ini. Tadi Pastor Christian kasih kesaksian, ya, di Jemaat Buli di Halmahera Timur sana, ya, suatu jemaat, ya, tinggal sisa 5 keluarga, sudah keluar, mereka tinggalkan, dan beliau tadi merasa kesusahan, ya, dia bilang bagaimana ini caranya untuk kembali. Tidak bisa kita, Pastor Christian pun tidak bisa, Tuhan yang bisa, ya, harus tertanam di jiwa dan pikiran kita hal itu. Oke, ada tambahan lagi saudara-saudara. Masukan dari Amerika nih, saya belum dengar suaranya. Bagaimana Amerika? Udah mau tutup Sabat? Ya, atau ada yang lain? Jadi waktu di saat kita senang-senang, saudara, ya, wajar jika kita berpikir bahwa kita telah belajar mempercayai Tuhan. Ya, tetapi kalau tidak ada ujian, tidak ada cobaan, dan ingat ya, ujian dan cobaan itu bukan dari Tuhan ya, ya, itu dari setan. Tapi ujian dan cobaan itu Tuhan izinkan. Brother Rebing, silakan. Iya, baik, terima kasih. Jadi teman-teman, ini pelajaran ini bagus sekali karena banyak yang mengklaim mengenai iman. Saya percaya itu di saat aman dan damai, Ya, tidak ada masalah. Tetapi sebenarnya, apakah kita betul-betul percaya kepada Tuhan? Itu bukan dilihat di situ ternyata, ya. Tetapi justru di saat masalah itu datang, ya. Di saat pencobaan itu datang, di saat ujian itu datang, disitulah klaim kita itu betul atau tidak gitu. Iman itu betul-betul ada atau tidak. Dan ada banyak orang, ya, banyak orang ketika tenang, ya, aman, damai, oh saya percaya, tapi setelah masalah datang, begitu banyak alasan untuk dikatakan nggak masuk akal untuk percaya gitu. Jadi yang terjadi adalah logika-logika positif yang dijalankan. Kalau saya tidak begini, maka saya akan begitu. Saya tidak begini, maka saya akan begitu. Dan banyak sekali, ya teman-teman. Tetapi orang yang hidup oleh iman, apakah damai keadaannya ataupun penuh dengan tantangan, iman itu tetap akan jalan. Ya, iman itu akan tetap jalan. Dan justru di saat begitu banyak cobaan yang datang atau ujian atau tantangan, disitulah iman itu lebih dikuatkan. Ketika kita berpegang pada perjanjian Tuhan, pada firman Tuhan, iman itu semakin dikokohkan, ya, ketika ujian itu datang. Amin. Dan teman-teman, hasilnya, ya, hasilnya selalu ada gitu, dan hasilnya selalu memuliakan Tuhan. Kita melihat bagaimana kelepasan demi kelepasan, ya, Tuhan akan buat.
Dan memang teman-teman, kita nggak akan pernah berdoa ya supaya Tuhan hindarilah saya dari masalah. Nggak akan pernah. Karena memang keadaan itu nggak akan pernah ada, teman-teman. Ini cerita bangsa Israel ketika eh, ketika melepaskan umatnya ya dari tangan Mesir. Tuhan, ya teman-teman, ini tangan Tuhan sendiri ya, tangan Tuhan sendiri yang menuntun mereka. Itu tidak meluputkan mereka sama sekali dari tidak ada masalah. Jadi karena begini teman-teman, ada banyak orang berpikir kalau Tuhan yang memimpin pasti tidak ada masalah. Jangan salah teman-teman. Ini bangsa Israel, Tuhan yang pimpin dari awal sampai terakhir itu penuh masalah loh. Jadi jangan pernah berpikir kalau rencana Tuhan pasti tidak ada masalah. Ini omong kosong namanya. Ini presumption. Teman-teman, ketika Tuhan memimpin, rencana Tuhan itu akan mencakup begitu banyak masalah, ya. Rencana Tuhan akan begitu banyak tantangan. Tetapi rencana Tuhan juga adalah memastikan setiap tantangan itu dia bisa dan dia sangat mampu melepaskan. Dan inilah sebenarnya yang menjadi rencana Tuhan, supaya umatnya itu menjadi kuat di dalam iman, ya. Umatnya itu nggak apa ya, nggak nggak lemah lah, nggak nggak cengeng gitu. Ya. Tetapi bagaimana Tuhan menghasilkan umat-umat yang betul-betul kokoh di dalam firman-Nya, ya, berpegang teguh terhadap perjanjian, karena memang Tuhan memastikan setiap firman yang Dia firmankan itu akan Dia tepatkan, akan Dia lakukan. Oke, itu aja, Bro. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan, brother. Terima kasih untuk tambahannya. Oke, kita ke kutipan berikut. Sorry. Menyenangkan. Maaf. Ini saya terhalang dengan apa ini? Sorry. Menyangkal Tuhan. Tidak lama kemudian, orang-orang tidak hanya melupakan kuasa Tuhan, tetapi mereka siap untuk menyangkal bahwa Dia pernah ada hubungannya dengan mereka. Sadis ini. Saudara-saudara, ini sadis. Ya. Yang dulunya terhubung dengan Tuhan, penuh kuasa, bahkan orang-orang lain bisa melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Ya. Bahkan mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan kita, pribadi, rumah tangga, ya, bermasyarakat, di dalam pelayanan. Tetapi pada akhirnya menyangkal Dia yang pernah ada hubungan dengan kita. Ini luar biasa, ini mengerikan. Hanya 1,5 bulan setelah mereka meninggalkan Mesir, mereka tiba di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Sinai. Di padang gurun itu, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel pada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Penyangkalan yang luar biasa. Coba saudara bayangkan, ya, mereka sudah dituntun, mereka sudah melihat tulah-tulah yang terjadi di Mesir, dan itu kuasa Tuhan. Mereka dituntun menyeberangi Laut Merah, ya, laut terbelah, mereka berjalan, air menjadi dinding, di saat mereka menyeberang, tiang awan, tiang api, air yang pahit menjadi manis, atau kembali menjadi bagaimana rasa air yang normal. Itu semua mujizat. Tapi mereka bilang, kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh kami.
kemarin percakapan dengan Brother Dave tuh di Makassar, beliau bilang begini, malu dengan surga. Ya, setelah umur saya hidup, baru itu saya dengar statement yang keluar dari mulut manusia, malu dengan surga. Sudah dituntun kemarin, ya, di dalam berbagai kesuksesan, sudah melihat secara nyata kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, kehidupan pribadi kita, ya, kehidupan di dalam pelayanan kita sudah diberkati, ya. Akhirnya kita berbalik. Makanya ayat di atas tadi dibilang kalau kita berketetapan, akhirnya berbalik meninggalkan apa yang kita sudah alami dengan Tuhan. Saudara, ini penyangkalan yang boleh jadi pelajaran buat kita. Apakah kita akan seperti itu? Saudara-saudara, Tuhan mau menolong kita semua. Tuhan mau kita semua diselamatkan. Dan kekuatan Tuhan, ya, firman-Nya itu boleh jadi bagian saudara dan saya, dan ketetapan hati yang kita miliki untuk stay, tinggal bersama Tuhan. Ya, di dalam setiap perkara. Kiranya itu boleh menjadi bagian kita selama-lamanya sampai Tuhan datang. Jangan ada keraguan-raguan tentang Tuhan. Setelah apa yang sudah dibuat terhadap saudara dan saya di dalam rumah tangga kita, di dalam pribadi kita, di dalam permasalahan apapun itu. Kerjaan kita, ya, kemenangan-kemenangan yang kita alami. Malu dengan surga, saudara-saudara. Baik, sebelum kita tutup, apakah ada tambahan dari saudara-saudara, ada masukan yang boleh di-share saat ini? Halo, Brother. Ya, silakan. Untuk menutup mungkin. Ya, terima kasih waktunya, Brother. Jadi saya mau saksikan kembali bahwa setelah kita melakukan presentase pekabaran 3 malaikat ini atau mengenal iman di kantor daerah Tanah Toraja, ini menurut saya ya, mudah-mudahan ini juga bisa menguatkan saudara yang lain, mudah-mudahan. Tapi menurut pengalaman saya, ya, puji Tuhan, semua tantangan pasti ada. Betul tadi bilang Brother Ebing bahwa jangan kita berpikir bahwa ikut Tuhan itu masalah tidak ada, ya, banyak ya. Dan kalau dulu saya cuma berpikir bahwa saya harus berbuat, bahwa Tuhan akan berbuat, itu dulu, ya. Tapi pemahaman yang saya sampaikan ini setelah presentasi 3 di Butat itu menjadi landasan bagi saya pribadi bersama keluarga untuk memulaikan semua kembali, ya, bahwa hanya Tuhan, pekerjaan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan di situ kita bersandar penuh kepada Tuhan. Dan setelah presentasi itu, ini percaya tidak percaya, tapi bagi saya dan keluarga, bagi saya pribadi lah, khusus, saya melihat di situ bahwa kuasa pekabaran ini setelah kita dengungkan atau kita suarakan dengan nyaring, kuasa itu betul-betul saya alami. Percaya tidak percaya. Kenapa saya rasakan itu? Saya bisa katakan itu. Perjalanan-perjalanan di dalam tantangan yang kami hadapi, itu pasti ada masalah. Tetapi yang saya lihat adalah sampai tadi malam, yang masalah tanah tadi, itu sudah bagi saya pribadi, sudah di luar dari nalar saya sebagai manusia biasa.
Saya melihat pekabaran ini, brother, bukan pekabaran yang kaleng-kaleng, bukan pelajaran yang hanya sebatas belajar, setelah itu sudah tidur, bangun, dan belajar lagi, tapi ini memiliki kuasa yang betul-betul dampak efeknya itu bukan berarti Tuhan tidak memberkati kita, bukan itu maksud saya, tapi pembelajaran ini jangan sebatas hanya berhenti dalam diri kita. Ya, itu yang maksud saya. Tapi bagikan itu. Sampaikan itu. Ada sukacita yang kita akan rasakan. Dan saya berharap juga untuk tante kami, Tante Kori, ya, tadi masih dalam pergumulan, mari suarakan suara nyaring ini yang Tuhan inginkan. Bagikan kepada siapapun yang kita temui, baik dalam kelompok-kelompok kecil, apapun itu, dalam gereja, apapun itu. Kita akan melihat, merasakan, saya sudah rasakan. Saya tidak tahu kalau saudara yang lain ya. Ini pengalaman saya ya. Kenapa selama ini saya tidak mengikuti Bible study di Zoom ini? Ada banyak sekali kesibukan, banyak sekali ibaratnya pengalaman-pengalaman. Saya terus melihat di situ. Bagi saya pribadi, sungguh takjub Allah itu. Ya. Puji Tuhan Allah itu. Dia tidak main-main dengan apa yang Tuhan sudah janjikan. Kalau Tuhan bilang nih pekabaran, pembelajaran ini adalah memiliki kuasa yang luar biasa. Rasakan, saudara. Bagaimana caranya? Suarakan dengan nyaring. Bagikan. Karena ini adalah berkat bagi siapapun yang mendengarnya. Ada sukacita di sana. Dan saya rasakan peristiwa tadi malam ini. Dan mungkin peristiwa akan kita hadapi ke depan. Pasti ada masalah. Dan bahkan saya mendengar juga sahabat-sahabat kita. Baik mungkin dia dalam pergumulan rumah tangganya. Tapi puji Tuhan. Pulih kembali. Saya melihat, waduh, selama kehidupan saya ya belajar bersama organisasi Advent, baru kali ini saya merasakan Tuhan itu betul-betul nyata. Karena pembelajaran adalah iman, dibenarkan oleh iman. Saya melihat dari kehidupan Brother Dolphin, kehidupan Brother Ebing, dan semua. Brother Joy, Sister Joy, dan sebagainya. Satu menyatu. Kekompakan terjadi di sana. Saling mensupport, saling mendoakan. Ini harapan saya pribadi. Bagaimana pembelajaran ini juga bisa tertular bagi umat-umat Tuhan. Di jemaat-jemaat, dimanapun saja berada. Kita butuhkan persatuan-kesatuan yang selama kita doakan ternyata arti dari persatuan itu supaya kita disatukan ada dalam pelajaran ini. Saya kemarin lihat merasakan waktu Opa Ratak berkhotbah. Bahkan di sekolah Sabat pun dibilang, saya kotor. Saudara David juga kotor. Betul saya bilang. Luar biasa. Bahkan dia khotbahnya siang ke Sabat kemarin. Saya berdiri di sini katanya. Saat saya berkhotbah, saya adalah kotor. Saya belum pernah mendengar khotbah yang berani bisa menyatakan dirinya kotor di depan sana. Aduh, saya bilang, brother, terima kasih untuk Tuhan, terima kasih atas pembelajaran ini, saya disadarkan. Setelah saya disadarkan, dengan pembelajaran iman dan kebenaran ini, benar oleh iman ini, betul-betul dalam setiap persoalan yang saya hadapi, ini saya tidak percaya ya, kan saya ingat waktu Brother Sister Joy bilang atau siapa ya, di dalam pembelajaran ini, kalau kita bagaimana kita bisa merasakan kalau kita belum memakan itu misalkan, atau saya, oh ini enak kuenya,
ya kamu harus makan juga. Dan ini harapan juga bagi sahabat-sahabat kami di tempat ini, di grup ini, di Babel Study ini. Mari, suarakan ini nyaring. Jangan hanya stop di pembelajaran ini. Kalau saudara-saudara mau melihat kuasa Tuhan itu, kerjakanlah itu. Dan di situ saya dirasakan dengan keluarga. Saya pribadi lah. Selama ini mungkin saya sering hilang timbul dalam pembelajaran ini. Tapi saya mendengar di YouTube kan. Tapi itu Tuhan menguatkan. Sehingga Brother Dolphin datang, Brother Ewing datang, mensupport. Karena ini saya bilang sama istri saya bilang juga. Sama ada salah satu anggota gereja juga. Saya bilang, mereka datang bukan untuk jemaat. Mereka datang untuk saya. Sampai segitunya saya bukan soal ego. Bukan, maksud saya. Tuhan tahu seruan saya selama ini. Pelajaran ini untuk saya maksudnya. Bukan untuk menunjukkan tangan kepada siapapun. Dari situ saya belajar dari sahabat-sahabat kami ini yang sudah hadir ini. Bagaimana cara bersabar, bagaimana terus bergantung kepada Tuhan. Dan betullah dikatakan pelajaran ini. Di saat kita dikecurangan Roh Kudus. Yang dilihat dalam diri kita adalah Yesus. Bukan lagi saudara Ebing. Bukan lagi saudara Dolphin. Tetapi Yesus yang ada dalam diri. Saya merindukan, brother. Di tengah-tengah jemaat. Kekompakan yang sama. Saya melihat. Kalau kita merasa diri kita kotor. Mungkin saya bilang sama Opa kemarin. Mungkin dalam jemaat tidak akan lagi ada Carlota yang saudara bilang. Gosip-gosip. Ngomongin satu dengan yang lain. Semuanya fokus seperti yang Brother Dolphin, Brother Ebing yang lakukan di Sorowako. Mari. Kemana lagi Pak Keisha, kemana lagi kita KPA besok? Hanya itu yang keluar dari mulut kita. Begitu ada masalah, mari kita berdoa. Begitu ada tantangan di satu keluarga, tempat pelayanan kita, kita berdoa. Di saat kita ditolak oleh keluarga yang mungkin kesaksian kita kemarin ya. Ada kelompok kecil kita di Wandula ini, keluarga Apo, ditolak oleh pemilik tempatnya, tidak boleh tempat ibadah. Puji Tuhan, tidak hitungan waktu lama, ditempatkan di tempat yang luar biasa. Bahkan dia mendapat gaji yang lebih tinggi dari saya. Ini saya bilang luar biasa Tuhan ini. Cepat brother. Perubahan itu Tuhan bekerjanya. Kalau dibilang seorang nyaring ini, kuasa inilah dia. Saya sependapat tadi dengan Brother Ebing. Ini sementara Sulawesi Selatan, sementara Tuhan kita diperlihatkan. Di Makassar saja, jarak antara Sorowako Makassar itu sekitar perjalanan darat. Brother Ebing dengan Brother Dolphin sudah rasakan. Bahkan dijuluki kami pantat-pantat besi karena bolak-balik gitu sekitar 18 jam. Tapi tidak ada beban. Melayani ke sana, bahkan dituntut lagi. Ada sahabat di jemaat mana waktu dia hadir siang. Sampai officer kantor konferen datang, salah satunya Pak siapa kemarin itu, Pak Yoce. Ada mungkin Sister Joy kenal Om siapa Rusdin siapa? Itu datang juga waktu dia mengunjungi ke jemaat lain, dia sempatkan, dia dengar ada seminar di sana. Rusdin ya. Sudin. Sampai dia datang pada orang tua dia sampai dia ancungkan jempol. Saya melihat kedua Brother Jones dan Wagoner sudah ada di Semat Sunu. Saya pikir, wah ini Jones dengan Wagoner ini. Mereka berdua di depan. Mengeluarkan suatu pekabaran yang berapi-api bukan karena diri. Saya lihat di situ, saya merasakan ya. Saya bilang luar biasa Tuhan ini. Di saat menggunakan siapapun yang mau digunakan. Bahkan teman sahabat saya, dulu ketua di Jemaat Antang, dibilang, Pak David, jangan hanya di Sunu. Bawa juga di jemaat kami. Aduh. Tuhan dalam hati saya, luar biasa. Sampai pendeta Henry Kalang, pendeta Jemaat Sunu. Lanjut lagi. Ini baru awal. Sampai dia tutup itu brother, baru kali itu dia tutup betul-betul dengan
pernyataan-pernyataan yang, waduh, saya bilang seorang hamba Tuhan. Bahkan dia bilang apa? Saya juga mau belajar tentang ini. Dia tertarik. Ada apa ini? Pendeta Douglas pun, Pendeta Bro Ebing, waktu kami balik dari Makassar, kami diundang makan bubur Manado. Bibir Manado atau bubur Manado? Bubur Manado. Salah ya, sorry. Jadi situ dia sampaikan juga, Pak Kesia, kami ada bentuk apa itu, Brother Dolphin? Tempat apa dia itu, yayasan atau apa itu? Kalau bisa di situ disupport. Sampai saya bilang sama istri saya, aduh, saya ingat Sister Joy bilang banyak apa namanya, banyak tuayannya, banyak tuayan, tapi sedikit apa? Itu firman Tuhan katakan ya, tapi saya pernah diingatkan lagi sama Sister Joy. Banyak tuayan, brother, tapi sedikit yang Pengerja. bekerja. Dan saya lagi pusing juga ini. Siapa lagi nanti? Kalau sini fokus di sini. Yang di Makassar, saya lagi bingung ini. Kalau dulu saya nggak pernah bingung sebingung ini. Siapa? Di mana lagi? Tapi sekarang siapa pekerjaannya? Bayangkan itu. Apakah saudara-saudara yang ada di tempat ini tidak tergerak hati untuk melayani Tuhan? Memang betul, bukan kita punya kuasa untuk melayani Tuhan. Tuhanlah yang mau pakai kita. Mari. Kalau Tuhan mau hadir di hati kita, di diri kita dengan sukacita, mari. Gunakan. Tuhan pasti akan gunakan itu. Tuhan tidak akan gunakan kita kalau kita tidak mau. Tuhan itu tidak memaksa. Tetapi kalau betul-betul semua mau merasakan, bukan hanya mujizat-mujizat, oh aku punya perkara, Tuhan mau selesaikan. Jangan ragu. Fokus kepada suara nyaring ini. Itu mudah seperti tadi air pahit menjadi manis. Itu yang saya rasa, Brother Dolphin. Tuhan, brother. Brother waktu itu mencari tempat. Di sini, Bapak Kisya, rumahku ada, pakai. Bahkan Brother Ebing ada kamarmu besar, di situ sudah dituliskan sama Brother Dolphin. Kamarnya Bro Ebing, ditulis nama dan foto di pintunya. Sudah dibuatkan kunci khusus di situ. Puji Tuhan. Waduh, puji Tuhan. Saya bilang Tuhan ini, waduh, betul-betul makan dan minum memang Tuhan sediakan seperti di Sungai Kerit. Elia ya, dikasih burung gagak. Kalau sini nggak ada burung gagak, umat Tuhan membantu semua. Jadi luar biasa perkabaran ini. Kalau semua mau merasakan kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, bukan saya bilang hanya berdoa saja, tapi coba buktikan ini, perkabaran ini dibagikan. Jangan tunggu-tunggu lagi, aduh kapan harus ada yang, tidak, bagikan, sudah rasakan ini. Saya sudah rasakan ini. Bahkan kemarin saya bilang istri saya belum bisa jalankan usaha lain sebelum presentasi di kantor Lutan atau Raja. Saya tidak mau mendahului pekerjaan Tuhan. Saya mengutamakan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Dan itu amin, betul terjadi. Saudara Ebing punya PR banyak di sini. Saya ulang-ulang tadi saksian dari awal ya, tapi nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan ini bisa memacu saudara-saudara untuk bantu di sini. Saudara Ebing sudah ditunggu pendeta Paingi. Ya. Disuruh aku udah banyak ini. Ya. Jadi segeralah ke sini. Ya, jangan tunda-tunda. Kalau bisa kita rencana dengan pendeta Viron saya bicarakan. Kalau pertemuan nanti di seminar yang akan kita sampaikan perkenalan ya, sudah untuk ini di Sabat ke-12. Jadi kalau bisa 2-3 minggu ke depan. Tolong didoakan itu, brother. Semua ya. Tolong didoakan sehingga kabaran ini merata ya, diterima semua oleh umat-umat Tuhan.
bukan hanya untuk jangkauan keluar, ya. Beberapa minggu ini kita jangkauan keluar, tapi yang lebih hangat mendiskusikan adalah umat-umat Tuhan di dalamnya. Nah, ini saya menjadi keajaiban juga. Pada ini untuk jangkauan dari teman-teman dari Flores ya, yang 11 kakak itu, yang keluarga ini ada salah satu 2 keluarga. Pikir saya mereka yang kita layani, mereka yang aktif. Ternyata kita yang umat-umat Tuhan, yang ternyata memang lagi haus. Kita yang banyak diskusi di situ. Luar biasa memang kebutuhan pekabaran ini untuk kita di kalangan umat Tuhan. Terima kasih brother kesempatannya, puji Tuhan. Lanjutkan. Ya, terima kasih brother Dave. Kepujian bagi nama Tuhan dan dia yang selalu ditinggalkan untuk setiap perkara yang sudah diizinkan bagi kehidupan kita semua. Iya, Baik, halo. masih ada untuk Halo. Iya, saya terusik dengan kalimat tadi karena saya juga ada di titik itu ya. Saya ingin membagikan, cuman saya waktu Ebing datang terakhir, waktu lalu kita sudah mulai, walaupun ada ganjalan sedikit dengan ya tetangga Ebing juga itu, teman Ebing, dia mengkhawatirkan untuk Ebing ambil bagian di kelompok kita, kendati kesempatan saya untuk masuk di kelompok ini ya, Ebing tahu itu, tapi sempat juga Ebing sudah ambil bagian di situ. Dan saya ingin untuk melanjutkan sampai terakhir Ebing datang setelah saya pulang ya. Ebing saya bilang, Bing, saya berharap Ebing mau lama gitu. Dan memang saya nggak tahu kalau Ebing langsung mau pergi gitu. Saya bilang, Ebing tahu itu. Saya kecewa, tapi saya pikir ya ada tugas lain juga. Saya sudah siapkan kamar. Saya bilang supaya Ebing datang dan pergi tidak apa ya? luar biasa. Tidak harus dimasuk di rumah lagi. Dia punya kamar sendiri, ruangan sendiri. Dan Ebing bilang, iya. Ini selimut ini semua sudah disiapin. Sudah di alas karpetnya. Ebing bilang, iya. Akhirnya dia bilang dia mau pergi, mau pulang dulu, nanti datang. Tapi ya, terus terang ada rasa, tapi memang belum waktunya. Saya rasa ada waktunya. Karena saya mau di sini ada. Saya mau koleksi apa itu Lauri apa? Lali ya. Waktu itu kita bicara, cuman Lali juga terikat dengan keluarga dan Lauri, ayo kalau Lauri. dan kerjaannya. Saya mau bicara waktu itu di Urongo, tapi belum waktunya. Tapi ya Ebing juga sudah ada tanggung jawab lain. Tapi Ebing ingat janji pertama kan di sini toh. Ebing, wah ternyata sudah ada janji sama tante ini. Terusik. Kalau seandainya saya bisa, saya mau sendiri. Tetapi modal saya belum cukup untuk itu. Bukannya apa ya, saya harus banyak belajar memang. Saya harus banyak belajar. Umur tidak menjamin, saudara-saudara. Amin. Tetapi paling kurang untuk diri saya berusaha gitu. Memang tadi saudara Dev bilang, mudah-mudahan ada yang memang sudah ada. Dan itu saya sudah pikirkan dan saya sudah targetkan, saya harus menjadi pembawa terang ini karena Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya udah Ayo dalam tante, Tuhan. puji Tuhan. Saya enggak menghakimi orang-orang ya. Walaupun saya sebenarnya di antara teman-teman saya hampir dianggap apa ya? Mereka mau main aja. Aduh, jangan ini Nyonya White. Ada menggelitik saya. Ini jangan diajak. Mereka mau poco-poco. Saya bilang sudah. Saya pernah di titik situ, jangan suruh balik lagi gitu. Tapi sambil bercanda. Ya. Saya tetap berteman dengan mereka. Tetapi satu waktu saya ingin mereka juga mesti tahu bagaimana tuh pembenaran oleh iman ini. Amin. Jadi itu saja saya mau sampaikan. Dan memang Ebing ada pekerjaan besar di sana. Tapi jangan lupakan komitmen pertama di sini ya. Aduh, tante. Ebing bagi dua aja Ebing. Minta maaf, Mungkin tante. istri juga mendengar ini.
Tante Kori, ini minta maaf. Ini Ya. kita sepertinya dibajak, Tante. Karena Oh ya, tidak ada oke. perencanaan, tidak ada perencanaan. Oh, Tiba-tiba agak dihubungi, Lori. langsung pergi. Nah, Lori tante harusnya ini. Cuma Iya. Lori menghindar ini. Aduh, brother Lori. Sorry, waktu di Urung saya baru bilang Tapi cocok tante. Bro ya, Ebing kami butuh. Bro Ebing luar biasa memang. Sesuai dengan kebutuhan. mereka lebih dari saya, semua sama. Cuman ya orang tunggu waktunya Tuhan dan Amin. caranya Tuhan. Ya. Itu aja. Cuman kamar itu sekarang tuh karpet so angkat lagi Ebing dan kasur so jumur ke sana. Dan Aduh, ya, kemarin ada singgah Tante, ada singgah di rumah. Cuma Tante nggak oh ada. ya, oh ya, kok nak telepon sih? Takut ditahan pasti. Tapi memang tantangan besar waktu Ebing sini karena yang mau apa ya kayak mau halangi temennya juga. Tetapi tidak tahu persis latar belakang Ebing sekarang gitu. Saya ingin mau bicara dengan dia tapi anak saya bilang, "Mam, jangan. Biarin aja supaya enggak kalau dia bantah memang jangan terus akhirnya Ebing ada kelas di sini ada bikin Bible study. Lebih baik jangan, terus bikin aja, kan mama pribadi gitu. Ya. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan Tuhan akan tunjuk jalan siapapun yang akan menyampaikan ini. Diutus. Tante Kori berdoa Tuhan akan tunjukkan itu. Amin. Entah Tante Kori pergi atau Tante Kori ada di sini, mudah-mudahan akan jadi itu. Terima kasih. Ya, Tuhan. doakan. Harus izin dulu tante sama Ibu Negara itu. Ada Ibu Devi ya. Salam kenal Ibu Devi. Oh sudah, Jadi, Devi sudah. Devi biasa sih. sudah. Iya, mereka Tapi saya belum izin sama Ibu Negara ini. Jadi melalui Zoom ini, ya mohon maaf ini Sister Devi, mohon maaf sekali lagi langsung kami bajak. Tetapi bukan rencana kami, tapi sudah doa-doa semua. Jadi yang diutus di sini Saudara Ebing dan sampai di kantor daerah Pendeta Paingi, Pendeta Douglas. Ya bukan hanya Ebing aja loh ya. Ini brother siapa ini? Dolphin pun sudah di booking juga tante. Iya. Untuk daerah Utara Raja untuk kepahaman master guide ya, diving ya, menyelam. Nah itu kan lumba-lumba dia ini kan si Dolphin. Saya rasa ada waktunya Tuhan. Luar biasa. Ya. Tuhan. Yang penting saya bilang saya siap di sini. Ya, saya siap di sini. Pembekalannya ya Tuhan akan kirim gitu ya. Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Ya. Baik, saudara-saudara, beginilah ketika nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan, ya, oleh pekerjaan-pekerjaannya dan pengalaman kita. Seakan-akan waktu 2 jam itu nggak cukup, 2,5 jam nggak cukup, karena itulah sukacita nyanyian kemenangan yang terjadi di umat-umat Tuhan yang suka mau membicarakan kebaikan Tuhan. Ya, jadi kalau bisa Bible study sampai sore ya. Dan puji Tuhan, terima kasih untuk semua partisipasi. Kita sampai di sini Bible study kita sudah selesai. Terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan memberkati kita semua dan kita akan tutup dengan doa ya.